Adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya tetap di Tendi Carol Channel, pasti bisa. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan berbagi bagaimana kita belajar fungsi kuadrat, khusus kita menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi kuadrat. Semoga dengan menyaksikan, dengan belajar dari video Kak Tendi ini, adik-adik bisa memahami dan mengerti bagaimana menentukan daerah asal dan daerah hasil. Langsung saja adik-adik dan selamat menyaksikan. Untuk memahami bagaimana kita menentukan daerah asal ataupun daerah hasil, adik-adik Kak Tendi akan berikan beberapa contoh. Yang pertama adalah diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dengan daerah asal domain untuk x, sehingga negatif 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2 untuk x anggota dari bilangan real, tentukan daerah hasilnya. Adik-adik, di sini kita diberikan permasalahan tanpa ada gambar grafiknya, sehingga untuk menentukan daerah hasil dari fungsi ini caranya adalah sebagai berikut adik-adik. Yang pertama, kita tahu adik-adik bahwa setiap fungsi kuadrat itu tergantung pada nilai A-nya salah satunya, yaitu untuk A yang positif atau A lebih besar 0, pasti grafiknya itu sebuah parabola yang membuka ke atas. Kemudian untuk nilai A-nya dari fungsi kuadrat yang lebih kecil dari 0, maka fungsinya itu pasti membuka ke bawah. Nah, kita cermati adik-adik, di sini fx-nya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adik-adik tahu bahwa ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Sehingga nilai a di sini adalah koefisien dari x kuadrat, di sini berarti 1. Nah, dengan demikian adik-adik kita tahu bahwa A sama dengan 1 ini pasti lebih besar dari 0 ya, 1. Maka grafik dari fungsi kuadrat ini pasti membuka ke atas. Pada saat membuka ke atas, adik-adik untuk titik puncaknya atau titik ekstrimnya itu berada di titik yang paling minimum. Berarti di sini Y minimumnya adik-adik. Adik-adik, kita akan mencari dari Y minimumnya adik-adik. Tadi A sama dengan 1, ya, kemudian B-nya berarti sama dengan 2, kemudian C-nya di sini adik-adik berarti sama dengan negatif 3. Untuk mencari Y puncak atau Y minimumnya adik-adik, kita bisa menggunakan formula B kuadrat dikurangi 4AC dibagi negatif 4A. Adik-adik masukkan saja setiap nilainya di sini. B kuadrat berarti 2 kuadrat dikurangi 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah negatif 3 adik-adik dibagi sama negatif 4 dikali A-nya adalah 1. Adik-adik hitung di sini 2 kuadrat adalah 4, negatif 4 dikali 1 negatif 4 dikali negatif 3 ditambah 12 ya adik-adik ya, per negatif 4. Adik-adik boleh di sini 16 dibagi negatif 4, hasilnya adalah negatif 4. Ini adalah Y minimumnya adik-adik. Berarti nanti kalau kita menentukan daerah hasil, kita bicara tentang sumbu Y-nya adik-adik ya. Nah, berarti karena minimumnya itu min 4 atau negatif 4, maka kita harus mencari yang paling tinggi atau maksimumnya. Maksimumnya kita peroleh dari mana? Dari batas-batas domain ini adik-adik. Nah, kita mulai dari X sama dengan negatif 2. Adik-adik masukkan X-nya diganti dengan negatif 2. Ya, adik-adik lihat di sini X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 berarti negatif 2 kuadrat ditambah 2 kali negatif 2 dikurangi 3. Kita hitung adik-adik, min 2 kuadrat adalah 4, 2 dikali min 2 berarti minus 4 dikurangi 3, hasilnya negatif 3 adik-adik. Kemudian untuk X sama dengan 2 untuk yang batas kanan ya, di sini ya, 2. Nah, berarti F 2. Kita hitung
2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurang 3. Adik-adik perlu di sini 2 kuadrat berarti 4 ditambah 2 kali 2 4 dikurangi 3. Adik-adik perlu di sini adalah 5. Nah, adik-adik karena tadi Y minimum sudah ketemu negatif 4, kita nyari Y yang maksimumnya. Kita bandingkan antara negatif 3 dengan 5. Yang paling besar adalah 5, sehingga daerah hasilnya adalah, kita bicara dengan sumbu Y, adik-adik daerah hasil Y, sehingga gitu ya, minimumnya negatif 4 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 5 untuk Y anggota bilangan realnya, adik-adik. Ini jawaban untuk permasalahan ini. Berikutnya adik-adik, kita diberikan suatu grafik dari fungsi kuadrat ya, sudah diketahui. Nah, permasalahannya adalah kita disuruh mencari daerah asalnya dan daerah hasil. Daerah asal berarti kita bicara dengan sumbu X, adik-adik ya. Kemudian daerah hasil kita bicara dengan sumbu Y. Sumbu X adalah yang horizontal, sumbu Y yang vertikal. Jadi daerah asal kita sebut daerah asal atau D, begitu saja ya adik-adik ya. Itu X, sehingga kita siapkan seperti ini dulu. Nah, adik-adik lihat, perhatikan grafiknya ini ya. Ini sumbu X yang datar. Nah, kita lihat yang paling kiri grafiknya berhenti di mana? Oh, berhenti di negatif 1. Berarti kita tulis di sini negatif 1. Lebih kecil sama dengan, perhatikan ada sama dengannya, kenapa? Karena di sini titiknya adalah di hasil. Kemudian X kita tulis, kemudian lebih kecil. Hati-hati adik-adik, di sini yang kanan adalah 3 ya, 3. Tapi hati-hati di sini ya, batasnya di sini belum sampai ya. Di sini ada lingkaran atau batas titik, tetapi kosong, lubang gitu ya. Jadi tanpa sama dengan adik-adik. Ya, kemudian untuk X anggota bilangan real. Demikian untuk daerah asal. Kemudian daerah hasil, singkat R ya, atau ring ya. Kita siapkan Y sedemikian hingga. Nah, kita lihat bicara dengan sumbu Y adik-adik, berarti lihat yang sumbu Y yang ini adik-adik ya. Nah, bawah atas ini ya. Lihat yang paling bawah adik-adik. Oh, ternyata yang paling bawah kok negatif 4 ya di sini ya. Nah, kita tulis negatif 4. Lebih kecil sama dengan Y. Nah, lebih kecil sama dengan, lihat yang paling atas. Oh, yang paling atas kok ternyata 5 ya di sini ya, 5. Hati-hati ada sama dengannya. Kenapa? Karena di sini titiknya penuh ya adik-adik ya, pas Y sama dengan 5 ini ya. Untuk Y anggota bilangan real. Demikian adik-adik. Berikutnya hampir sama lagi, Kak Tendi berikan contoh soal gimana kita menentukan daerah asal dan daerah hasil ya. Nah, kita cek di sini daerah asal berarti kita bicara dengan sumbu X ya. Daerah asal atau D saja. Berarti kita siapkan daerah asal sumbu X adik-adik. Berarti X, sehingga hati-hati adik-adik, sumbu X yang datar ini sumbu X ya. Lihat yang kanan dibatasi sama 4. Yang kiri sepertinya negatif 2, tapi hati-hati jangan salah, di sini ada tanda panah, artinya itu terus ke kiri, terus dan seterusnya. Sehingga adik-adik ini hanya dibatasi untuk X yang lebih kecil tanpa sama dengan ya. Kenapa? Karena di sini kosong atau lubang. X lebih kecil 4 untuk X anggota bilangan real. Ini untuk daerah asal. Daerah hasilnya gimana? Singkatannya R ya. Kita bisa dengan sumbu Y, kita lihat di sini yang paling bawah dulu. Oh, yang paling bawah ternyata ini panah ya. Berarti paling bawah ya, udah nggak ada yang dibatasi yang bawah. Yang atas bagaimana? Oh, yang atas 9 dibatasinya ya di sini ya. Nih. Nah, berarti Y lebih kecil 9. Hati-hati di sini penuh ya. Grafiknya melalui 9, maka ada sama dengannya. Y lebih kecil sama dengan 9 untuk Y anggota bilangan real. Seperti itu. Demikian adik-adik video Kak Tendi bagaimana kita dengan mudah menentukan daerah asal, daerah hasil, fungsi kuadrat. Selamat belajar.
Dan terus semangat adik-adik, ikuti video-video Kak Tendi selanjutnya, tentunya tetap di Tendi Carol Channel, pasti bisa. Sampai jumpa adik-adik.